Saya tentunya akan mengambil langkah untuk meminta perlindungan hukum terhadap Presiden. Tapi langkah yang akan saya ambil ini memang saya akan coba mempelajari dulu, ya, mempelajari seluruhnya. Saya percaya 1000% Pak Prabowo akan merespon surat saya. Polemik panas persidangan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys tidak ada habisnya menghadirkan babak-babak baru penuh kejutan yang berhasil menuai sorotan tajam publik. Terlebih baru-baru ini, usai ibu 3 anak itu menghembuskan isu suap menyuap yang diduga dilakukan oleh pihak sang seteru dengan sejumlah oknum aparat penegak hukum. Terbaru, Nikita Mirzani pun akhirnya mengambil manuver baru usai upayanya untuk memutar bukti rekaman percakapan di muka persidangan 2 kali ditolak oleh majelis hakim. Ya, beberapa waktu yang lalu, Nikita Mirzani dikabarkan membuat laporan pengaduan atas dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Lantas mungkinkah dengan manuver terbaru ini, Nikita Mirzani akan mendapatkan keadilan yang ia cari selama ini? KPK tentu terbuka setiap terhadap semua laporan ya dari masyarakat, ya, tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kewenangan atau tidak. Namun demikian, laporan pengaduan masyarakat sifatnya dikecualikan, artinya KPK tidak bisa memberikan konfirmasi diterima atau tidak, kemudian proses dan hasil dari telaah dan verifikasinya itu seperti apa, itu juga KPK tidak bisa menyampaikan kepada publik. Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindak lanjut dari setiap laporan yang diterima, maka KPK akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor saja. Ya sah-sah saja. Dia bisa melaporkan ke KPK boleh, dia bisa melaporkan ke Bareskrim, misalnya di sana Tipikor boleh, atau mungkin ada sesuatu yang dia punya data, ya silakan saja. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan di kita ini yang tidak masuk akal sebenarnya. Di dalam persidangan, lalu kemudian besoknya dibuat laporan, dan laporan itu diterima oleh KPK, walaupun saya tahu KPK pasti akan terima di pengaduan, lalu kemudian nanti diverifikasi. Kalau menurut saya, melapor itu kan tidak salah tempat dan tidak salah waktu, ya kan? Kapan saya dia mau melapor, ketika dia sudah punya dasar hukumnya yang kuat, silahkan melapor. Karena orang melapor harus ada dasar hukumnya juga. Kalau ada dasar hukumnya mau melapor tentang apa? Ini kita kan melaporkan soal ada dugaan korupsi dan suap. Nah, apakah itu ada dasar hukumnya atau enggak? Kalau dasar hukumnya, setiap laporan kan tidak mungkin ditolak. Tapi kan nanti dalam verifikasi apakah nanti ditindaklanjuti atau dihentikan. Karena tidak semua perkara itu korupsi. Jadi kalau itu masuk ke ranah undang-undang korupsi, ya pasti diterima. Tapi apa dalam perjalanan itu ada alat buktinya yang menjerat seseorang sebagai tidak pidana korupsi atau tidak? Gitu. Tapi setidak-tidaknya Nikita mau membuktikan bahwa dia berani. Nikita mau menunjukkan kepada publik bahwa dia menduga ada di situ yang namanya penyalahgunaan kewenangan atau penyuapan. Tapi kalau saya ditanya, kalau Nikita tidak mampu membuktikan itu, dia bisa kena. Karena siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Ya nggak gampang juga. Kalau dia nanti tidak bisa membuktikan, dia akan terjerat sendiri. Karena itu kan tidak bisa dengan kata-kata dia misalnya, Anda mau apa? Mau amplop, lebih banyak amplop, banyak terima amplop ya kan begitu. Mukamu jelek ya, kau pergi itu loh, pergi urus muka apa? Operasi dan lain sebagainya. Ini kan
Nah, pengacaranya pun diam aja. Kalau laporan ke KPK, kami minta supaya KPK profesional, tidak lanjut. Apakah itu tidak pidana korupsi atau tidak, coba dilakukan verifikasi dan dipanggil dulu orang-orang yang punya kepentingan di situ. Taktik mutakhir Nikita Mirzani dalam geliat perjuangannya mencari keadilan memang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Walau sebagian besar publik mendukungnya, namun ada pula pihak yang justru menyikapinya secara berbeda. Namun tentunya, langkah baru Nikita tersebut telah sampai ke telinga Laode Umar Bonte, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang belakangan terbilang cukup vokal, menyerukan dukungan untuk Nikita Mirzani. Dan ketika ditemui, Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara itu pun memberikan tanggapannya. Lantas benarkah Laode Umar Bonte menganggap keputusan Nikita merupakan langkah yang tepat? Wah, ini bagi saya ini langkah yang tepat sekali yang diambil oleh Nikita Mirzani. Padahal beberapa waktu lalu saya sudah mendesak Kapolri maupun Kejaksaan Agung untuk merespon rekaman yang beredar luas di masyarakat, karena rekaman itu benar-benar sangat memojokkan pihak penegak hukum, memojokkan kepolisian, memojokkan kejaksaan, memojokkan kehakiman, hakim dalam hal ini, ya, di mana dalam rekaman itu seperti sudah mengunci para jenderal dan lain sebagainya. Ini yang terganggu sebenarnya pihak kepolisian. Nah, laporan Nikita Mirzani ini adalah momentum tepat bagi pihak penegak hukum untuk mencari kebenaran di dalam rekaman ini. Karena kalau didiamkan begitu saja, masyarakat itu semakin percaya bahwa kasus ini sudah diselesaikan secara ke dalam, bahwa kasus ini adalah kasus yang sudah diintervensi. Kalau pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri tidak mengatensi masalah ini semakin semakin menambah keyakinan publik bahwa kasus ini memang ternyata kasus pesanan. Itu bahaya. Kami tidak bisa menyampaikan karena memang sedari awal kita sudah tutup informasi itu, artinya untuk menjaga kerahasiaan, menjaga keamanan pihak pelapor sekaligus materi laporannya. Tapi tentu nanti materi laporannya kita akan cek, kita akan telah apakah informasi yang disampaikan itu betul, valid, gitu ya. Nanti akan ditelaah dan diverifikasi, dan apapun hasilnya nanti pasti akan disampaikan kepada pihak pelapor. Nikita Mirzani sudah melaporkan ke KPK. KPK sebagai lembaga negara harus punya tanggung jawab menyelesaikan masalah ini, sebagaimana dia lembaga negara harus bisa menjaga lembaga negara yang lainnya. Misalnya sekarang kasus ini dilaporkan ke KPK, KPK harus segera memberikan kesimpulan terhadap kasus itu. KPK harus bisa menyimpulkan kasus ini adalah benar-benar ada peristiwa pidana atau tidak. Ya, kalau tidak ada, segera umumkan bahwa tidak ada. Ya. Kalau ada, segera proses. Karena ini menyangkut nama baik lembaga negara. Termasuk saya bertanggung jawab sebagai anggota DPD RI, bertanggung jawab untuk menjaga nama baik lembaga-lembaga negara ini. Jangan sampai kita diam semua. Saya tidak mau diam di sini karena sudah ada kata-kata di dalam rekaman itu. Ini komandan-komandan paling tertingginya itu sudah kami selesaikan, kami kunci gitu. Tinggal bintang 1 dan lain sebagainya. Bintang apa? Ini siapa? Ini ada apa? Nah, harus ada penyelesaian di situ. Sosok Laode Umar Bonte belakangan memang berhasil mencuri perhatian masyarakat lewat suara-suara kerasnya dalam membela Nikita Mirzani serta menagih peradilan yang sesuai jalur. Namun siapa sangka bersuara lewat media sosial bukanlah satu-satunya pergerakan Laode Umar Bonte. Ya, ia ternyata sudah mengambil langkah nyata demi mencapai harapannya. Pasalnya, ketika ditemui,
Laode Umar Bonte bercerita bahwa saat ini dirinya sedang mempelajari luar dalam tentang perkara Nikita Mirzani. Dan bila mana semua persiapan sudah rampung nanti, Laode Umar Bonte akan membawa isu ini langsung ke hadapan orang nomor satu bangsa, Presiden Prabowo Subianto. Lantas, seperti apakah penjelasan Laode Umar Bonte tentang hal itu? Karena situasi persidangannya ini sudah di luar jalur ya. Maksudnya saya melihat sudah tidak normal ya. Karena saya melihat tidak normal, maka itulah saya sebagai anggota DPD RI, sebagai mitra dari pemerintah, mitra dari presiden ya, yang bertanggung jawab untuk mempertahankan hukum. Ya saya karena melihat proses seperti ini, saya merasa perlu ada tanggung jawab, perlu ada sikap apa yang harus saya lakukan. Maka saya harus fair melihat seorang terdakwa ya diperlakukan dengan tidak wajar, maka saya tentunya akan mengambil langkah untuk meminta perlindungan hukum terhadap presiden. Tapi langkah yang akan saya ambil ini memang saya akan coba mempelajari dulu ya, mempelajari seluruhnya. Saya akan pelajari seluruhnya, kemudian karena staf ahli saya juga saya sudah perintahkan untuk mempelajari. Jadi staf ahli saya itu ada bagian hukum, saya minta dia ini. Kemudian dari kajian saya itu, kajian tim saya, lalu kemudian saya akan bawa ke presiden. Mudah-mudahan saya akan selesaikan dalam waktu cepat untuk bisa bersurat. Saya sangat yakin dengan Pak Presiden ya akan merespon masalah ini, karena saya tahu betul beliau itu sangat sangat perhatian dengan masyarakat ya. Sangat gampang iba, gampang sedih ya. Dan beliau itu sangat getol dalam penegakan hukum. Beliau itu salah satu pemimpin ya, salah satu presiden yang benar-benar aktif menanggapi isu-isu yang viral ya. Banyak masalah, banyak bukti Pak Prabowo ketika ada isu yang hangat yang menjadi perbincangan masyarakat, itu Pak Prabowo itu kadang-kadang langsung mengambil langkah cepat. Banyak, misalnya ada kebijakan menteri yang keliru, kemudian menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, Pak Prabowo itu mengambil sikap cepat ya. Dan saya yakin kasus ini beliau juga akan mengambil langkah, karena nggak mungkin beliau tidak mengambil langkah dalam situasi masyarakat meragukan proses penegakan hukum. Jangankan terhadap kasus Nikita Mirzani, beliau dalam kasus korupsi pun beliau mengambil langkah. Seperti Tom Lembong, Mas Hasto, ya, Sekjen PDI Perjuangan. Apalagi kasus selebritis yang seluruh kalangan menonton. Saya percaya 1000% Pak Prabowo akan merespon surat saya. Tegas langkah Laode Umar Bonte dalam memperjuangkan keadilan. Namun tentunya, geliat Laode Umar Bonte turut menuai pernyataan dari publik tentang mengapa ia begitu keras bersuara di kasus Nikita. Dan dalam kesempatan yang sama, Laode Umar Bonte pun menjelaskan semuanya bahwa keras aksinya sama sekali bukan karena memiliki hubungan dengan Nikita atau pihak manapun. Akan tetapi, ia merasa perkara ini dapat dijadikan momentum langka bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan taji peradilan yang jujur dan tidak memihak. Mengingat banyaknya pasang mata yang memperhatikan perkembangan kasus ini dengan saksama. Saya nggak mau terlalu banyak mencampuri, ya kan? Tapi kalau untuk yang lain, minta doanya yang terbaik buat kali ini. Kita bisa mengambil sikap untuk kasus-kasus korupsi seperti Tom Lembong, Hasto Kristianto. Kenapa kasus yang viral seperti ini, ya, yang nyata-nyata terjadi di depan mata kita bahwa ada suatu peristiwa hukum yang kelihatannya tidak fair, kenapa kita tidak mengambil langkah yang sama? Saya selama ini juga mengomentari kasus-kasus korupsi, ya,
keadilan yang berkaitan dengan penegakan hukum berkaitan dengan kasus korupsi. Ini kasus Nikita Mirzani benar-benar bagi saya jauh lebih penting. Kenapa? Karena ini kasus benar-benar dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya selalu katakan bahwa kasus ini kasus yang lebih viral ya. Apalagi sekarang ini tidak ada satu netizen pun yang tidak mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya Nikita Mirzani dalam posisi terpojok. Jadi, dan menurut saya hakim kalau fair ya, harusnya bebas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.